Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatus salisatu wassalasuna, nasihat yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu namanya Abdullah Ibnu Abbas. Beliau adalah ulama ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ini namanya Abdullah bin Abbas. Sahabat itu orang-orang istimewa, orang-orang yang sangat alim. Tapi di kalangan sahabat ada yang lebih alim, yaitu ahli tafsir yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sedangkan Sayyidina Abbas adalah pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ini sepupu. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, zuhdu salasu ahrufin. Kalimat zuhud itu terdapat 3 huruf. Ya, dari kemarin kita sering dengar kalimat zuhud. Zuhud orang yang tidak senang terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia, lebih memilih daripada kecintaan kepada akhirat. Nama zuhud. Di dalam kata zuhud itu ada 3 huruf. Zai, ha, dan dal. Zayun wa haun wa dal. Fazza, adapun huruf za itu maknanya zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Jadi huruf za itu maknanya zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Artinya lil akhirati wa huwa taqwallahu ta'ala. Bekal akhirat yang paling utama adalah takwa kepada Allah. Ini huruf zai, artinya zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Sebaik-baik bekal untuk akhirat adalah takwa kepada Allah. Orang zuhud itu senantiasa selalu takwa kepada Allah. Karena takwa adalah bekal hidup kita. Sebaik-baik bekal dalam hidup adalah takwa kepada Allah. Orang itu zaman sekarang
Berpikir bekal untuk masa depan, mengumpulkan harta. Untuk apa? Untuk masa depan. Rata-rata pada umumnya orang itu seperti itu. Bangun rumah untuk masa depan. Nyimpan duit untuk masa depan. Nimbun harta untuk masa depan. Ya, kemudian menyekolahkan anak-anak supaya mereka nanti jadi pengusaha untuk masa depan. Ternyata masa depan itu apa? Ya, masa depan ya yang paling enak bukan masa depan, ya masa sekarang, masih muda. Masa depan itu kan sudah tua, betul. Sudah tua, tenaga sudah mulai berkurang. Hari-hari cuma duduk di depan teras. Badan mulai sakit-sakitan. Jangankan jalan-jalan, untuk ke kamar mandi pun kaki sudah nggak kuat karena asam urat. Rumahnya besar, tapi terbengkalai. Kenapa? Boro-boro naik tangga ke atas, ke kamar saja butuh pengorbanan. Coba kita renungkan. Yang tadinya katanya untuk masa depan, ya begitu tua ternyata berbalik, apa yang kita harapkan itu ya nggak sama. Tujuan tadi supaya banyak duit, kalau nanti tua tuh senang-senang, enggak. Bagaimana mau senang sudah tua, makan sudah berkurang, tenaga sudah loyo, ditambah sakit-sakitan. Nah, ini orang yang keliru, yang menganggap bahwa harta sebagai bekal dalam hidup. Tapi kalau orang menjadikan bekal hidupnya adalah takwa, wal akibatu lit taqwa, akhir yang baik adalah orang-orang yang takwa. Artinya orang yang takwa itu semakin tua semakin mulia. Sudah tua, hari-hari sibuk baca Al-Quran, ya, makan masih nikmat, tidur masih nyenyak. Ya, coba renungkan. Sama-sama tuanya, tapi kalau orang takwa dengan tidak itu beda. Coba perhatikan. Kalau nggak percaya, lihat di perumahan. Ya, kalau orang-orang takwa itu ya hari-hari kalau sudah tua menghabiskan masa tuanya untuk banyak membaca Al-Quran. Ngajar anak-anak ngaji, menyampaikan ilmu agama, mulia. Orang pada datang minta doa, ya. Beda dengan orang-orang nggak takwa, sudah tua pagi-pagi berjemur, buka baju. Ini kita renungkan. Karena kita ini akan menghadapi masa seperti itu. Kalau kita yang diharapkan modal hidup adalah materi, kita akan menyesal. Kita punya anak, harapan anak akan membahagiakan, enggak. Anak malah nitipkan cucu kepada kita, kita ya sibuk dengan cucu aja. Wong kita sendiri kadang ngurus badan aja kesakit-sakitan, tambah lagi ngurus cucu. Kalau cucunya 5, habis kita. Betul gak nih? Coba kita renungkan, hidup tuh seperti itu. Kalau kita nih takwa itu masalah beda. Maunya kalau orang tuh modal hidupnya materi, udah nyesel nanti menjelang tua. Masa depan yang paling enak ya sekarang ini. Ya, kalau udah tua tuh udah berkurang, gigi sudah ompong. Ya, badan sudah loyo, sudah kurang gairah. Yang paling enak tuh tanya sama orang-orang tua.
Kita harus punya apa itu namanya, ya punya pengalaman lah. Ya orang yang banyak pengalaman tuh orang-orang yang sudah tua, karena mereka istilahnya sudah banyak makan garam. Kalau banyak-banyakan makan garam tuh ya insya Allah paling banyak makan garam orang yang sudah tua, apalagi usia 70, 80 itu istilahnya udah banyak makan garam. Coba tanya yang sudah usia 80, bah enakan mana masa muda dengan masa tua? Nah, ya, bah enak mana masa tua dengan masa muda? Pasti menjawab masa muda. Masa muda kan paling enak. Kalau udah tua tuh masya Allah ya. Ya kalau orang tuh ya bekal hidupnya itu materi, itu malah tua tuh susah. Kalau orang Ciwidey mengatakan sangsara kacowonaken. Sangsara kacowonaken. Mudanya senang, tuanya menderita ataupun susah. Nah ini kita renungkan betul-betul ya. Kita menganggap itu amal agama itu biasa. Sampai Isyraq itu biasa. Terus baca Yasin biasa, istighosah biasa, duduk dalam taklim biasa. Padahal amal-amal agama ini semuanya akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Itu namanya bekal takwa. Bekal takwa. Setiap orang kan nggak sama. Maka kita nih ya ambil amal tuh sebanyak-banyaknya selagi badan masih sehat, karena untuk bekal masa depan. Jangan mengira kalau orang tuh banyak duit sampai uangnya miliaran nanti tuanya bahagia, enggak menjamin. Belajarlah dari orang-orang sekitar kita. Kita kan mungkin sering nonton televisi, film sinetron. Ya alur cerita sinetron ya cerita kehidupan. Bahwa orang-orang yang paling beruntung, orang yang hidupnya itu berbekal takwa. Orang takwa enggak khawatir masa depan anak-anaknya, masa depan cucu-cucunya. Wa huwa yatawallas salihin. Allah menjamin orang yang soleh. Kita nih ya takwa, nggak khawatir masa depan anak nanti kumaha masa depannya. Kan sekarang ini banyak perusahaan yang kolab, karyawan banyak yang di PHK. Ya, kira-kira nanti kalau anak kita ini dewasa depannya kerja apa, nggak perlu khawatir. Yang memang yang ngasih rezeki itu kita kan Allah. Kita tuh tinggal memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadikanlah kita ini betul-betul orang yang takwa. Maka nanti akhir hayat kita pun akan tetap mulia. Insyaallah ya. Makanya nanti beda nih. Setiap orang tuh nggak sama. Jamaah syukur nanti coba perhatikan. Nanti sudah tuanya itu nggak sama. Ya kalau kita lihat, ya coba jamaah syukur yang usianya sudah 80, 70. Ya yang lumayan lah katakan hidupnya itu tidak sengsara karena masa mudanya memang rajin ibadah. Betul nggak? Coba lihat. Tanya kepada Haji Rusnandi. Ya karena masa mudanya itu masih rajin ibadah. Tanya ke Mbak Cibacang kalau nggak percaya. Ya, itu yang masa mudanya rajin ibadah. Apalagi kalau orang itu masa mudanya tekun, ibadahnya tekun. Semua amal-amal agama dia kerjakan, maka tuanya itu tinggal menikmati saja. Ya. Tapi kalau orang itu bermodal materi, tidak mengandalkan takwa, nanti coba akan terasa. Jangankan cucunya yang kita sayangi, anak kita sendiri kadang, masya Allah, ya nggak sopan dengan orang tua. Ini yang terjadi.
Ya, kita sayang kepada anak, tapi anak gak sayang sama kita. Ini yang akan terjadi gitu. Kalau kita sebagai orang tua rela berkorban demi anak. Betul. Kita kerja demi anak. Bangun rumah untuk beli kendaraan untuk bangun kontrakan untuk terus apa lagi? Punya tanah yang luas untuk apa yang kita miliki bukan milik kita tapi milik anak. Sedangkan milik anak belum tentu milik orang tua. Betul nggak? Nah, kita sayang kepada anak, rela berkorban demi anak, tapi anak belum tentu rela berkorban untuk orang tua, kecuali kalau kitanya orang yang takwa kepada Allah. Jangankan anak, jangankan cucu, orang lain pun akan sayang dengan kita. Lihatlah kehidupan para kiai. Jangankan keluarganya, orang lain pun memuliakan, orang lain pun menghargai, sehingga semakin tua orang datang, Pak Kiai minta doanya. Ini sedikit dari saya, uang segepok. Ini coba kita renungkan. Itu kehidupan yang real, yang nyata. Beda. Orang-orang yang berbekal takwa itu, Masya Allah, jangankan keluarganya, orang lain pun memuliakan, menghargai. Ya, kita kalau kita ini berbekal takwa, nggak repot. Ya, sibuk ngajarkan ilmu, beribadah kepada Allah, sibuk zikir, baca Quran, orang lain datang, ya, minta amalan, minta nasihatnya, minta. Kalau kita nih paling tidak minta doanya, bah, doakan ya bah supaya usaha saya ini lancar. Tahu-tahu lancar, alhamdulillah bah. Ini sedikit ya, saya transfer, jangan nggak banyak-banyak, cuma 100 juta aja bah. Ya, cuma 100 juta. Kira-kira senang nggak? Coba, ini kita renungkan. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kira-kira yang kita andalkan modal dalam itu modal apa? Ayo, modal takwa. Maka ini coba nanti jamaah syukur ini kan dari tahun ke tahun semakin tua, bukan semakin muda. Yang saya bicarakan ini kan cuma ya kehidupan sehari-hari, diulang-ulang. Cerita dunia itu cuma diulang-ulang. Istilahnya ya nggak berubah, ceritanya dunia itu nggak berubah. Nanti bayi tumbuh dewasa. Sudah dewasa, nikah, punya keluarga. Sudah punya keluarga, nanti punya anak, punya cucu. Dia maut gantian. Ya, gitu aja. Itu alur cerita dunia kan gitu-gitu. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pembisnis, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi penganggur. Ya, cuma orang yang sukses itu siapa? Bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan pembisnis, bukan penganggur, tapi orang yang takwa kepada Allah. Nah ini, coba belajar. Maka Al-Quran itu isinya sejarah, cerita aja. Karena kita bisa ngambil pelajaran itu dari cerita orang-orang di sekitar kita. Lihat ada orang yang matinya sengsara, ada orang yang hidupnya susah, ada orang yang tua mulia. Coba kita perhatikan. Orang-orang yang tuanya hidupnya susah, sewaktu dia masih muda, meremehkan amal-amal agama. Taklim dianggap biasa. Ya, kalau ustadz mah nggak ada hubungannya. Yang namanya ustadz itu kewajiban menyampaikan nggak dirugikan. Cuma nanti kita terasa kalau sudah tua, nah nanti. Ya, maka dalam satu kitab diceritakan ada orang tua yang hidupnya itu menderita. Oleh seorang ulama ditanya, tahu nggak sebabnya kamu itu hidupnya susah menderita? Orang tua tadi menjawab, aku tidak tahu. Ulama tadi mengatakan sebabnya ketika kamu muda itu kurang menghargai agama. Kurang menghargai. Ya, dianggap sholat berjamaah itu biasa. Taklim itu biasa. Ya namanya kurang menghargai.
Beda kalau kita ini kan menghargai uang. Ya uang itu sangat berharga. Makanya walaupun kerja siang dan malam, rela meluangkan waktu demi untuk mendapatkan apa? Duit atau uang? Sama aja. Fulus. Ya, Masya Allah. Ini kehidupan. Kalau kita merenung tuh Masya Allah ya. Orang tuh akan takut loh. Kalau bermaksiat dia takut. Kalau dia meremehkan agama juga takut. Coba. Karena kita ini akan tua. Dan kita ini nggak perlu khawatir lah. Pokoknya masa depan anak-anak kita nanti kumaha. Nggak perlu khawatir. Selama kita ini menjadi orang yang takwa. Kitanya akan mulia. Anak-anak kita akan dijaga oleh Allah. Orang berbuat baik kepada Allah, ya Allah balas baik pula, yaitu anak keturunannya akan senantiasa dijamin oleh Allah. Masya Allah. Ini takwa ya. Lafadz dari zuhud yang pertama zai, yaitu bekal untuk akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua itu artinya apa? Hudaliddin, maknanya adalah petunjuk untuk agama. Suluku tariqin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yaitu menempuh jalan agar sampai kepada jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang zuhud itu senantiasa itu akan dibimbing secara rohani. Artinya akan selalu menempuh jalan yang benar. Punya teman-teman yang benar. Punya guru yang benar. Punya mantu yang benar. Punya cucu yang benar. Yaitu orang zuhud yang tidak senang terhadap dunia, yaitu apa tadi? Haknya adalah petunjuk untuk agama. Karena orang itu dijadikan oleh Allah bisa hafal 30 juz itu atas kehendak Allah. Orang jadi ulama juga itu atas kehendak Allah. Kita bisa sholat berjamaah, istiqomah, nggak pernah ketinggalan takbir pertama bersama imam, itu juga atas kehendak Allah. Kalau anak-anak orang menjadi hafiz Al-Quran, kenapa anak-anak kita tidak? Padahal mereka makan nasi, anak kita juga makan nasi. Kalau ada orang sampai hafal 10.000 hadis, hafal kitab Minhajut Thalibin, hafal lagi Al-Quran, sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu teman saya. Ya. Sudah hafal Quran, hafal kitab Minhajut Thalibin yang kalau lihat tulisannya lebih tebal daripada Al-Quran. Itu hafal. Masya Allah. Ya itulah. Kalau Allah sudah pilih, siapa yang bisa menghalang-halangi? Padahal ya makannya sama-sama nasi, kita juga makan nasi. Paling tidak kalau anak kita nggak hafal Al-Quran ya anak kita soleh. Kenapa orang tua yang lain memiliki anak soleh kita enggak? Itu semuanya atas pemberian Allah. Jadi Allah yang memberi. Maka kalau orang tua memiliki anak yang soleh, mesti ada amalan orang tua yang diterima oleh Allah. Karena kita bisa beramal itu ya karena pemberian daripada Allah. Nah kita tuh minta. Kalau anak-anak orang lain kenapa kok bisa hafiz Al-Quran, anak kita kok enggak? Anak-anak lain mau mondok di pesantren walaupun zaman sekarang ini zaman medsos. Anak-anak sibuk main game, ya. Tapi kenapa kok masih banyak juga orang tua yang anaknya mondok bertahun-tahun sampai selesai? Betul nggak? Kalau kita lihat zaman sekarang yang katanya zaman Jababiro, zaman kebebasan, banyak anak-anak yang nakal, tapi ya banyak juga anak-anak yang baik.
pesantren bukan semakin sedikit, santri semakin bertambah. Betul? Banyak komplek-komplek yang mengadakan rumah-rumah Al-Quran. Coba kita lihat, para hafiz Quran semakin bertambah. Sampai di televisi itu diperlombakan para hafiz Al-Quran. Kenapa orang tua mereka kok bisa memiliki anak hafiz Quran, kok kita tidak? Coba kita renungkan. Ya, karena itu semuanya atas kehendak Allah. Kita sama-sama makan nasi, mereka juga makan nasi. Nah di sini kita tuh minta petunjuk kepada Allah agar anak kita, keturunan kita dijadikan anak yang soleh ataupun soleh. Minta, kitanya minta supaya dipilih. Insyaallah ya memang petunjuk datangnya daripada Allah. Yang ketiga, lafaz zuhud yang terakhir ada apa? Zuhud dal zuhud. Apa dalnya? Dawamun ala ta'ah, terus menerus taat kepada Allah. Dawam itu terus menerus, istiqomah. Yang paling berat itu istiqomah. Ya, orang-orang yang sukses itu yang orang-orang yang istiqomah. Ya, dalam urusan dunia coba pekerja bakso menjadi sukses, rumahnya mewah, mobilnya Alphard, tukang bakso, karena dia istiqomah jualan. Betul? Jadi orang istiqomah itu punya derajat dalam urusan apa saja, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang-orang menjadi hebat-hebat dalam urusan dunia, dalam agama, karena mereka istiqomah. Al-Imam Bukhari jadi ulama besar karena istiqomah ngaji. Walaupun sakit, saking parahnya sakitnya Imam Bukhari sampai kedua matanya buta karena kena penyakit cacar, panas yang sangat tinggi sampai kedua matanya buta. Ibunya tidak kecil hati, terus menerus doa kepada Allah. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Al-Imam Bukhari, sehingga Al-Imam Bukhari penghafal hadis terbanyak, yaitu 600.000 hadis. Sudah hafal Al-Quran 30 juz ditambah hafal 600.000 hadis. Coba, kira-kira beruntung gak ibunya Imam Bukhari sekarang? Beruntung. Berapa banyak ulama-ulama yang mengkaji kitab Bukhari. Begitu Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Masya Allah ya. Ini orang-orang yang istiqomah. Coba kalau mondok di pesantren, ya saya pribadi lah, yang namanya pesantren kan banyak ujian, betul nggak? Banyak ujian. Baru kelas 3 sudah ditawarin nikah. Kalau ditawar nikah mending dipaksa nikah. Bayang nggak? Coba kalau jadi nikah, ayo mondok nggak selesai, ya ilmu setengah-setengah, kuliah juga enggak. Coba. Ibarat nasi itu ya gigih belum matang banget, dimakan sakit perut, ya terus nggak dimakan mubazir. Ini orang nggak istiqomah gitu. Nanak nasi itu dikit-dikit dilihat, dilihat kapan matangnya itu. Maka kita nih jadi orang tuh harus istiqomah. Ini lafaz zuhud ya. Daknya itu dawam, istiqomah terus menerus. Taklim kalau kita istiqomah nanti akan ada perubahan. Minimal tuh 40 hari. Ya. Taklim, isyraq, yasinan, istighosah, itikaf. Pokoknya kalau kita nih istiqomah apa saja, orang tuh akan punya derajat. Cobalah ya melihat sejarah. Perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang jadi ulama, orang-orang yang jadi kiai, orang-orang yang jadi ustadz, itu karena mereka istiqomah ngaji. Kalau nggak istiqomah ya nggak jadi kiai, betul. Malah jadinya ya
Pak Yai, ada apa? Saya nggak kuat mondok, ya mau pulang saja, mau kawin, pulang ke rumah kawin, ya karena ilmu setengah-setengah malah jadi jadi apa itu security, security, jadi satpam. Ya, temannya yang mondok sampai selesai jadi kiai. Maka ketika kiai diundang di perusahaan, itu satpamnya kaget. Loh, kok kamu jadi kiai? Ya iyalah, mondok sampai selesai. Yang jadi satpam kan beda nggak derajatnya? Beda. Ini gara-gara mondok sampai selesai. Istiqomah ngaji. Coba kita renungkan ya. Kalau amalan tuh diistiqomahkan. Isyraq ya istiqomah, Yasin istiqomah. Jangan sampai kita nih ya tengah-tengah bolong. Orang tengah-tengah bolong tuh sampai kapanpun nggak akan punya derajat. Ini sampai kapanpun nggak akan punya derajat. Ya, dalam urusan dunia saja walaupun ditekuni cuma jualan es, itu bisa jadi orang kaya. Tukang tempe, coba lihat tukang tempe itu. Rumahnya gede-gede tuh. Karena ya istiqomah. Insyaallah ya. Walaupun tukang ojek kalau istiqomah ya insyaallah ya kaya raya. Kalau ditekuni istiqomah. Insyaallah ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita dengar Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.